Jadi bentar, aku ini dulu. 10, 18. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, gimana ya? Biar lebih menegangkan gimana ya? Coba bentar dulu. Kita bagikan jendela aja nih, biar lebih seru. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak ini? Kelihatan Mas, kelihatan. Oke deh, kalau kayak gitu. Ini bisa nggak sih? Oh, salah satu dari kalian kejadian admin tuh nggak bisa ya? Coba. Aduh, nggak bisa lagi ya. Ya udahlah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Tanpa berlama-lama lagi, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang udah hadir pada malam pagi hari lagi, malam ini, kayak gitu ya. Ada pengumuman penting bagiku. Ini juga harus disampaikan secepatnya gitu ya, tentang UAS Praktikum PBU kita. Insya Allah ini bakal singkat, yang lama paling nanti kalau emang kalian tuh pengen curhat atau pengen diskusi bareng aku sampai malam ini, aku nggak apa-apa, nanti bisa, kayak gitu. Tapi pokoknya intinya tuh aku pengen nyampein dulu tentang pengumuman UAS Praktikum PBU tahun 2020. Kita langsung mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim, semoga UASnya nggak lusa ya. Oke, jadi UASnya nih ngapain nih teman-teman ya? Apakah presentasi secara langsung? Harusnya iya, harusnya nih teman-teman. Jadi kayak teman-teman nih harusnya kayak masuk ke Zoom meeting satu-satu, nanti terus juga urut, habis itu nanti bakal ditanya-tanya, dicecer-cecer pertanyaan sama aslep-aslep gitu ya. Harusnya tuh kayak gitu harusnya. Sebelum-sebelumnya juga kayak gitu. Tapi untuk edisi spesial pada tahun ini ya, ini dalam 1 tahun belakangan ini kita spesial semua ya. Gara ada hal-hal yang tak terduga gitu, jadi jawabannya tidak. Jadi kita itu tidak akan melakukan hal itu. Maksud aku nggak live, kalian tuh nggak live ditanya-tanya, kalian itu nggak, aduh kan ada yang masuk. Izinkan. Kalian itu nggak akan ditanya-tanya secara langsung oleh Aslab. Nanti kalian nggak akan masuk Google Meet, nggak akan kalian keringat dingin nunggu kapan dipanggil dan lain-lain, tidak ya. Jadi kayak gimana nih? Kayak gitu. Kira-kira sistemnya kayak gimana? Apakah sistemnya cuma kirim dokumen ke GitHub? Tidak semudah itu juga ya, tidak mungkin juga seperti itu. Jadi, jalan tengahnya adalah membuat video demo dan dokumentasi program. Yeay. Harusnya alhamdulillah ya, tidak apa-apa. Ayo, nyalakan mikrofonnya, sujud syukur, boleh senyum, berdoa, alhamdulillah, silahkan, selebrasi dan lain-lain. Tahun ini kita itu cuma buat video demo dan dokumentasi program. Yang ketinggalan ikutin sendiri ya, aku nggak mau ngulang. Oke, kalau nggak nanti yang ngerekam nanti bisa di-share ke teman-temannya ya, kayak gitu. Jadi intinya kita buat video demo doang. Bukan kita, kalian akan buat video demo dan dokumentasi program. Nah, video demonya nih yang kayak dan yang kayak apa, kayak gitu. Jadi ini ada ketentuan videonya, ketentuan buat video ya maksudku ya. Sorry banget kalau ada beberapa kalimat yang typo atau kurang rapi. Tadi aku juga gak cepat-cepat buatnya. Jadi videonya itu diupload di YouTube. Jangan di Loom ya, jangan di Loom. Video diupload di YouTube. Nice. Izinkan. Oke, video diupload di YouTube dengan durasi maksimal 7 menit. Ini aku tuh bakal ngulang-ngulang ini ya, di YouTube dan maksimal 7 menit. Kalau misalkan tiba-tiba, Mas, aku lebih dari 7 menit gimana? Jawabannya apa? 7 menit. Ya, pokoknya 7 menit, 7 menit, 7 menit. Maksimal 7 menit. Terus yang nomor 2, membuat identitas mahasiswa, jangan lupa ya, nama, NIM, dan kelas kalian. Aku lupa kita kelas berapa? D ya? Kalau nggak salah D, kalau nggak salah ya. Aku lupa. Dan judul project pada deskripsi video. Deskripsi video itu ya, maksudnya ya. Coba nanti PPT-nya bakal aku share juga, kayak gitu. Jadi nanti teman-teman bisa baca-baca lagi. Nomor 3, konten video itu harus singkat, padat berisi gitu ya. Kalau misalkan kita
dengar podcast tuh istilahnya tuh kayak daging semua isinya kalau bisa ya isi konten videonya dan jelas. Nah, jelasnya apa nih? Jelas itu yang paling utama itu menjelaskan implementasi PBO-nya. Mau tiba-tiba teman-teman mau buat aplikasi Java tapi di Android kayak gitu, terserah nggak apa-apa. Sebenarnya nggak apa-apa. Tapi ingat, intinya tuh implementasi PBO aja. Ya, mau teman-teman buat buat apa namanya front end-nya tampilannya pakai pakai apa ya misalkan pakai React JS dan lain-lain. Ntar dulu, pokoknya intinya ya teman-teman itu fokus untuk menjelaskan implementasi PBO-nya. Itu bisa dijelasin dari kayak yang kalian buat itu kelasnya apa aja, variabelnya itu yang digunakan ya apa aja juga. Terus kenapa extend class? Misalkan nanti kan ada juga tuh materi yang kemarin kita tentang is-a dan has-a, itu nanti juga bisa dijelasin waktu video kayak gitu. Jadi pokoknya fokusnya ke PBO-nya. Mau teman-teman pakai apa database Postgre kayak MongoDB kayak mau Firestore, Firebase, mau pakai apa ya pokoknya mau pakai XAMPP untuk ngerun servernya atau pakai Laragon terserah itu. Pokoknya sekali lagi aku ingin menjelaskan implementasi PBO-nya karena kita matkulnya itu PBO dan ingat bahasa pemrogramannya Java. Jangan tiba-tiba PBO-nya PBO tapi golang nanti. Pokoknya ingat ya, pokoknya kayak gitu. 7 menit jelasin tentang implementasi PBO di-upload di YouTube. Jangan lupa identitas mahasiswanya. Selanjutnya, ini nih yang paling sering apa ya dijadiin trik kadang-kadang ya aku bisa bilang, terus juga bisa juga di apa ya keliru juga kayak gitu ya bisa keliru juga di bagian sini. Jadi di deskripsi video itu juga memuat link direct file. Ini link direct file itu kayak gimana? Ada yang ini lagi. Wah yang direkam nanti sorry banget ya aku banyak hal-halnya. Jadi ini link direct file itu pokoknya kalau misalkan kalian buat PPT di Google Slide, mau buat dokumen di Google Dokumen dan lain-lain, yang di-share tuh langsung link itunya, link dokumennya, jangan link foldernya. Kalau misalkan link foldernya itu pasti biasanya itu ada indikasi kalau pengen setor folder dulu, kayak gitu ya. Habis itu nanti dokumen itu disusulin. Karena berhubung aku udah mencium bau-bau kemungkinan ini terjadi, jadi aku udah bilangin sekarang ya, memuat harus pakai link direct filenya, dokumentasinya, kayak gitu. Jangan pakai folder. Dan ingat ya, kalau misalkan link di Google Dokumen ini, dia tuh ada hak aksesnya, ada viewer, ada editor, ada dan lain-lain. Pastikan link yang kalian share itu yang bisa dibuka lah, yang bisa di-view, yang nggak perlu request akses. Oke ya. Sekali lagi jangan yang request akses. Seenggaknya kalian itu nge-share link dokumen yang view only atau mungkin comment only itu juga nggak comment only. Pokoknya bisa lihat, bisa komen boleh. Jangan yang editor deh. Nanti kalau editor rawan nanti perubahan file dan lain-lain nanti agak repot. Jadi intinya kayak gitu. Terus juga sebenarnya kalian juga punya opsi untuk menggunakan media cloud lain yang memungkinkan file dapat langsung dibuka tanpa di-download, tapi kayaknya yang paling umum dan paling mudah itu Google Dokumen. Kayak gitu. Untuk format dokumentasinya itu kayak gimana? Tenang aja, bakal ada apanya nih? Bakal ada template-nya kok jadinya. Gak bakal. Jadi bakal ada formatnya langsung, teman-teman gak usah ngarang, ikutin aja. Selanjutnya, boleh menambahkan link data pendukung lainnya yang berkaitan dengan project. Ini misalkan apa ya? Ini oh ya, misalkan kalian tuh mau langsung juga naruh link GitHub-nya atau link repo kalian terhadap project ini itu ditaruh di deskripsi, itu boleh banget. Mau pakai GitLab, GitHub, mau pakai Bitbucket dan lain-lain. Terserah, yang penting kalian tuh boleh banget naruh link data pendukung lainnya. Atau enggak kayak apa lagi ya, yang berhubungan itu
Kalau di saat ini ada di pikiranku cuman GitHub itu sih, link Git-nya, pokoknya kayak gitu. Oh ya, terus juga yang terakhir, akses video, kan nggak mungkin juga ya kalian tuh ngupload video aksesnya publik, ya kan? Malunya sekampung, ya kan? Kayak gitu. Tapi juga jangan sampai videonya di private. Kalau misalkan di private kan temen apa cuman kalian doang yang bisa lihat video itu. Kalau nggak salah ya, kalau di YouTube tuh namanya itu unlisted. Jadi unlisted tuh pokoknya yang punya linknya itu tuh bisa nonton. Nah, teman-teman tuh pilih yang itu uploadnya, ya. Jangan di private ya. Tapi kalau mau public boleh sih. Misalkan kayak emang yakin aku emang pengen demo untuk semua orang yang ada di Sunda Empire, Mas. Monggo silakan. Oke ya. Yang paling penting adalah deadline-nya ya. Jeng jeng. Apakah lusa? Enggak dong. Minggu depan. Enggak mungkin juga dong. Masih panjang. Minggu 13 Juni 2021 jam 23.59 WIB. Asik, masih lama banget ya. Masih lama banget nih. Masih sekitar mungkin ya aku bisa bilang 2 minggu lebih lah. Jadi kayak paniknya kalian kemarin itu syukurnya itu masih ada waktu untuk memperbaiki gitu ya. Jadi digunain banget ya waktu sebaik-baiknya nih sekarang nih. Mungkin kemarin itu teman-teman udah nyangkanya kalau minggu ini UAS kayak gitu ya. Ternyata tidak. UAS itu tanggal 13 Juni tahun 2021. Oh iya, sorry banget nih. Ini tuh tadi kan kita kan ngomong ini UAS itu buat video ya. Ini nih batas nguploadnya ya teman-teman ya. Batas nguploadnya. Kalau misalkan tiba-tiba ada yang mau nanya abis ini, Mas, tapi aku udah selesai, Mas. Boleh nggak rekam sekarang? Oh, boleh banget. Boleh banget. Boleh banget. Tapi nanti yang jadi pertanyaan tuh, gimana cara ngumpulin link video YouTube-nya dan dokumentasinya. Kalau untuk, oh ya sorry, itu nanti aku jawab nanti ya. Ya selanjutnya ini aku nggak hafal urutan slide-nya tadi. Ini bisa dapetin template file dokumentasi. Nanti kita cek bareng-bareng ya. Nanti aku bakal cek dan pasti PPT ini bakal aku share juga ke kalian. Jadi kalian tuh bisa langsung klik aja di sini. Tadi aku bilang tentang pengumpulannya kayak gimana ya, ngumpulin apa sih link YouTube sama link dokumentasinya. Nah, untuk link pengumpulan video dan dokumentasinya akan diinformasikan lebih lanjut, tapi kayaknya kita bakal tetap pakai kayak Google Form kayak gitu. Jadi nanti pokoknya kalau udah ada linknya, aku bakal share secepatnya. Gitu. Oh ya, BTW ini tadi aku lupa ya untuk ngasih tahu. Ini sebenarnya karena kita pakai Google Dokumen, jadi kalau misalkan emang teman-teman pengen langsung pakai itu bisa dengan cara langsung diduplikat aja. Jadi nanti ada file duplikasi, nanti file yang ada di sini langsung di copy ke akunnya teman-teman. Jadi cepat, nggak usah di-download dan lain-lain. Tinggal diubah aja. Nah, selesai. Ada pertanyaan nggak? Wih, cepat ya aku ya. 15 menit cuma. Yuk, yang mau nanya. Harusnya nggak ada yang nanya ya. Ini aku bakal share tentang file dokumentasinya. Kayak gini. Judul, deskripsi program, desain kelas, object behavior method, dan lain-lain, reference variable, enkapsulasi, inheritance, singkat akses, dan seterusnya. Dan sampai ada tanda tangan nama dan NIM kalian. Nah, terus juga ingat ini ya. Nah, bismillah, dengan ini saya menyatakan bahwa apa yang saya kerjakan sebagai proyek UAS mata kuliah praktikum PPO, baik desain, implementasi program, video, dan dokumentasi ini adalah benar-benar hasil pekerjaan saya. Nah, itu mantap banget sih. Ini pernyataannya. Jadi, ya pokoknya kurang lebih nanti dokumentasinya kayak gini. Habis itu tinggal dibuat videonya. Udah, ada yang mau nanya? Aman? Nggak ada? Mas mau bertanya. Oh ya, boleh, boleh. Itu tidak dokumentasi yang desain ya, yang tadi itu ya Mas ya. Tinggal kita isi identitas kita gitu. Iya, nanti bakal aku share juga ini, pokoknya ini. Oh, iya Mas. Oke. Terima kasih. Oke. Ini kalian nanti aku bantu kali. Jadi aku buat langsung ke Google Doc-nya. Jadi kalian tinggal duplikasi aja sih. Intinya kayak gitu. Ada lagi?
Video dokumentasinya itu jelasin genre-nya juga, Mas. Oke. Tadi yang aku bilang nih apa di sini. Jadi untuk video itu yang paling utama itu menjelaskan implementasi PBO-nya. Kira-kira kalau misalkan desain kelas itu berkaitan banget dengan PBO nggak? Enggak, oke. Nah, jadi pokoknya di sini tuh kita videonya ini fokus sama codingan teman-teman. Oke ya, clear kira-kira Rivaldi. Oke. Oke, sip. Thank you. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, paling aku mau informasi lebih lanjut. Aku mau ngucapin makasih banyak banget buat teman-teman yang kemarin tuh ada salah satu atau beberapa dari kalian tuh sampai progresnya itu keempat ya, sampai keempat. Ya meskipun keempat itu tuh belum sesuai sama targetnya yang apa ya, belum sesuai sama targetnya. Tapi aku bener-bener mengapresiasi banget teman-teman tuh tetap apa ya, kayak keep up lah. Dia kayak berusaha untuk tetap komitmen progres sampai lebih dari 3 kali. Itu sedikit banget orangnya, tapi thank you banget. Itu bakal jadi pertimbangan untuk nilai akhir sih. Nanti aku juga mau diskusiin sama Bu Khadijah. Soalnya kayaknya itu bisa banget dijadiin nilai keaktifan kayak gitu. Udah sih, kalau misalkan dari aku, utamanya tuh yang tadi ya, masalah PPT ini. Mungkin ada beberapa poin yang bakal aku ubah dulu sebelum aku share ke teman-teman kayak gitu. Tapi insya Allah tetap malam ini segera edit ini filenya. Mungkin udah sih dari aku. Ada lagi yang mau tanya? Kalau nggak ada kita akhirin. Aku tunggu sampai 7.50 ya. Kalau nggak ada yang nanya kita tutup. Oke, berarti kalau nggak ada, thank you banget udah ikut kelas malam kayak gini. Sorry banget kalau ganggu. Kayaknya dengan aku ngasih informasi yang tadi, teman-teman bisa agak lebih tenang, tapi nggak lebih santai, lebih tenang, tapi juga lebih teliti juga, kayak gitu. Oh ya, ada yang ngucapin mohon maaf lahir dan batin, aku juga mau ngucapin mohon maaf lahir dan batin ya buat semuanya. Pastinya aku banyak kurang dan banyak salahnya selama praktikum ini. Harapanku tuh sebenarnya aku pengen sih ngadain Jimmy terakhir kayak gitu, tapi aku nggak tahu deh. Mungkin ini malah yang terakhir ya. Soalnya abis ini teman-teman bakal fokus proyekan, UAS dan lain-lain. Gak ada kesempatan lagi untuk Jimmy kayak gini. Kalau dari aku ya udah sih, mungkin itu aja. Selamat berjuang teman-teman ya. Semester 2 ini ya emang agak berat, transisi kayak gitu. Jadi kayak mungkin semester 1 kemarin itu matkul-matkulnya lebih umum, sekarang tuh udah mulai coding, dan ini perlahan-lahan nanti semesternya makin tinggi, makin banyak lagi yang di coding, jadi disabarin aja. Terus jadikan Stack Overflow, GitHub, GitLab, dan lain-lain itu adalah teman. Dan jadikan error itu adalah teman juga. Jangan panik ya teman-teman. Oke, udah itu aja. Thank you banget. Silahkan kalau mau meninggalkan tempat nggak apa-apa. Kalau misalkan emang sampai ada yang perlu didiskusiin lagi ya tentang apapun juga boleh banget tetap bertahan di sini. Tapi aku juga nggak minta. Kalau misalkan emang nggak ada ya juga nggak apa-apa. Mungkin itu aja sih. Mungkin dari aku. Thank you semuanya. Bye bye. Oke.